Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para misterier. Kembali lagi bersama saya Randy di konten podcast misteri. Pada episode podcast kita kali ini masih kelanjutan ceritanya Nita, yang dimana pengalaman Nita di teror hantu Wewe Gombel. Nah, di sini kan kita terdiri dari 3 bagian nih sama video yang ini. Jadi bagi yang belum nonton bagian 1 dan bagian keduanya, disarankan untuk nonton terlebih dahulu supaya kalian dapat mengikuti ceritanya dari awal. Dukung channel Merah Putih Creator dengan cara like di videonya jika kalian suka, terus juga komen, terus juga share ke teman-teman kalian, dan yang terpenting kalian subscribe channelnya serta aktifkan tombol notifikasi supaya kalian dapat mengikuti update terbaru video kita. Oke lah, tanpa berlama-lama kita masuk ke ceritanya. Tidak terasa sudah 1 jam mereka menghabiskan waktu di kebun teh itu. Dan saat itu anak-anak mereka masih asik bermain. Selang 30 menit, panitia acara gathering meminta semuanya berkumpul untuk bersiap-siap pulang kembali ke penginapan. Nita pun melihat Zaskia dan anak-anak yang lain masih bermain tidak jauh dari posisi mereka berkumpul. Sampai Nita memalingkan muka sejenak untuk berbincang dengan Romi. Yah, sampainya nanti di penginapan, kita ganti pakaian terus langsung ke rumah bapak dan ibu ya. Iya mah. Nita yang kala itu hendak memanggil Zaskia dan anak-anak yang lain kebingungan karena melihat posisi anak-anak sudah tidak di dekat mereka berkumpul, melainkan sudah jauh ke atas kebun teh itu. Nita berpikir kalau orang dewasa berjalan dari tempat Nita menuju ke tempat anak-anak itu sekarang kurang lebih 10 menit. Ini aku baru berbicara sama Mas Romi kurang dari 1 menit. Kenapa tiba-tiba mereka sudah sampai di sana? Melihat hal itu, Nita merasakan ada hal yang ganjil dan segera memberikan informasi ke panitia untuk segera menginstruksikan ke anak-anak itu agar segera turun dengan menggunakan toa atau pengeras suara, dengan harapan anak-anak itu mendengar. Beberapa kali panitia coba memanggil anak-anak, tapi bukannya malah mendengar, mereka malah berjalan naik terus ke atas. Singkat cerita, Nita dan beberapa karyawan lainnya cemas dengan kondisi anak-anak mereka. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk berlari menyusul ke atas. Di sana kabut tipis pun mulai turun. Nita yang kala itu didampingi Romi dan beberapa karyawan lainnya merasa keheranan saat beberapa lama mereka menyusul tetapi mereka tidak mendapati anak-anak itu. Padahal di pandangan mereka anak-anak itu masih terlihat, tetapi mereka tidak sampai-sampai untuk meraih anak-anak itu. Nita yang kala itu melihat sosok yang mendekati anak-anak mereka sempat kaget. Itu sosok nenek-nenek yang aku lihat. Kita harus cepat. Mendengar hal itu mereka semua keheranan. Sosok nenek-nenek apa, ucap karyawan yang lain. Kami tidak melihat apa-apa selain anak-anak itu. Nita pun menjawab, sudah, kita naik aja ke atas secepat mungkin. Aku nggak bisa menjelaskan, tetapi itulah yang aku lihat. Mereka semua bergegas naik karena takut terjadi apa-apa kepada anak-anak mereka. Alhasil, kabut tebal pun turun menyelimuti bagian atas kebun teh itu, dan anak-anak pun mulai tidak terlihat. Kecemasan terlihat dari wajah mereka. Azan maghrib pun berkumandang, dan Romi kala itu menyarankan ke yang lain untuk turun terlebih dahulu. Tetapi beberapa teman Nita tidak ingin turun dan ingin terus mencari anak-anak mereka, ditemani beberapa orang panitia. Akhirnya Nita pun dengan berat hati mengikuti ajakan Romi. Sesampainya di bawah, Nita pun kembali berkumpul bersama rombongan teman-temannya yang menunggu di bawah.
Mereka pun terlihat juga khawatir dan menanyakan kepada Nita apakah anak-anak mereka sudah pada ditemukan. Nita menjelaskan situasi di atas yang sudah mulai gelap dan turun ke kabut yang tebal. Nita pun menelpon orang tuanya dan menceritakan perihal yang terjadi. Orang tua Nita yang juga khawatir melihat kondisi cucunya yang hilang menghampiri Nita bersama beberapa sepuh kampung yang mengerti dengan hal-hal gaib. Ayah Nita bersama Romi serta beberapa sepuh desa naik ke atas, dilengkapi dengan penerangan serta membawa beberapa alat dapur yang ditepuk-tepukan. Mitos dari masyarakat setempat, jika anak-anak menghilang secara misterius, cara ini dianggap ampuh. Sedangkan Romi menyarankan Nita untuk beristirahat saja di bawah. Beberapa sepuh desa itu pun melakukan beberapa ritual untuk berkomunikasi, dan hasilnya anak-anak itu pun tidak juga ditemukan. Mereka menyudahi pencarian kala itu dikarenakan kondisi yang tidak mendukung. Ketika mereka hendak turun, terdengar sayup-sayup suara tangisan anak-anak. Mereka yang mendengar hal itu langsung berlari menghampiri sumber suara. Dan di balik lebatnya daun-daun di perkebunan teh itu, ada 3 orang anak yang sudah menangis dengan kondisi tubuh mereka yang kedinginan dan sangat kotor. Mereka segera menggendong ketiga anak itu, tetapi 3 orang anak lainnya belum ditemukan. Dan salah satu anak yang belum ditemukan itu adalah Zaskia. Kala itu Romi pun masih terus melakukan pencarian dengan harapan Zaskia ditemukan. Setelah sekitar 1 jam lebih tidak membuahkan hasil, sepuh desa pun menyarankan untuk melanjutkan pencarian besok pagi. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Singkat cerita, selepas sholat subuh mereka pun melanjutkan pencarian sampai dengan pukul 9 pagi belum juga membuahkan hasil. Kala itu Nita ikut mencari. Di sela-sela rasa lelah dan keputusasaan menyelimuti rombongan pencari. Ya, wallahualam, feeling seorang ibu kepada anaknya kala itu datang. Kala itu pandangan Nita tidak sengaja tertuju mengarah ke sebuah pohon yang cukup besar, yang sudah tersisa cuma ranting-ranting saja. Nita melihat kilauan cahaya seperti kaca jam yang terkena cahaya matahari, jadi pantulannya itu sangat menyilaukan. Hanya saat itu Nita teringat bahwasannya Nita memakaikan gelang emas di tangannya Zaskia. Tanpa berpikir panjang, Nita pun berlari ke arah cahaya itu. Dan benar, ketiga orang anak itu ditemukan dengan kondisi menggigil kedinginan yang bercampur rasa takut. Mereka serentak langsung menangis bahagia karena anak-anak mereka ditemukan dalam keadaan selamat. Walaupun kondisi dari anak-anak mereka itu pun masih sangat syok. Sepuh desa itu pun bilang kalau kejadian ini ulah dari sosok jin yang biasa disebut Wewe Gombel. Ingat kejadian yang menimpa adikmu dulu, ucap sepuh desa itu kepada Nita. Nita pun menitipkan pesan sebelum mengakhiri ceritanya, yang kala itu disampaikan oleh Beno. Karena Beno ini satu pekerjaan dengan Nita, tapi kala itu Beno tidak ikut acara gathering karena sesuatu dan lain hal. Pesan dari Nita, jagalah selalu anak-anak kalian kapanpun dan dimanapun kalian berada. Pengalaman ini cukup membuat Nita dan Romi kala itu sangat takut. Apalagi Zaskia itu adalah anak satu-satunya mereka. Jika saat malam menjelang, wajib bagi orang tua untuk menyuruh anak-anaknya masuk ke rumah sampai selesai maghrib, karena hal itu pun dituangkan dalam Al-Quran. Di waktu itu semua jin berkeliaran, apalagi lokasi tempat anak kita bermain itu di alam terbuka.
Oke para misterier, begitulah tadi cerita pengalaman Nita yang dimana anaknya sempat diculik oleh sosok Wewe Gombel. Ya, yang kita tahu sih Wewe Gombel itu sebenarnya cuma sekedar urban legend ya. Nah, mitos. Nah, tapi itu semua kembali lagi ke diri kita masing-masing. Jadi kalaupun kita mau kemana-mana, kita wajib selalu berdoa agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kalau memang kalian suka, jangan lupa like video ini, jangan lupa juga komen di video ini, terus juga share ke teman-teman kalian dan subscribe channelnya Merah Putih Creator. Sampai ketemu di konten podcast misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.